Dan di situ aku berdoa aja. Aku di situ ke Bandung cuman pegang uang 20.000. Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau jelasin ke kalian tentang perjalanan dari awal sampai sekarang aku bisa kerja di Jepang ini guys. Dan buat kalian yang belum subscribe channel aku dan like, comment, and share. Oke, dan buat kalian yang udah subscribe, thank you banget udah subscribe. Sekarang aku mau jelasin ke kalian gimana sih bisa sampai ke Jepang dan kerja di Jepang. Oke, dan sekarang aku mau ceritain tentang perjalanan dari awal sampai sekarang aku bisa kerja di Jepang. Dulu sebenarnya aku nggak sempet kepikiran sih mau kerja di Jepang pas keluar sekolah SMK itu lulus. Dan aku pas lulus SMK aku udah daftar ke salah satu universitas di Cianjur. Jadi aku di situ daftar dan niat untuk berkuliah. Tapi di situ aku posisi lagi pacaran sama istri, dari dulu lagi pacaran. Nah terus istri aku udah duluan masuk ke salah satu LPK di Cianjur untuk mengikuti kegiatan program kerja di Jepang. Nah jadi waktu itu aku sebenarnya udah daftar ke salah satu universitas di Cianjur. Nah terus istri aku ini merekomendasi dan katanya udah daripada kuliah mending daftar LPK aja, kita kerja ke Jepang itu buat cari modal. Nah di situ aku nggak langsung ngambil keputusan, dan aku di situ dipikir lagi, dan di situ aku udahlah, ya udah aku ikut aja. Aku ikut masuk ke salah satu LPK di Cianjur, yaitu adalah sama satu LPK juga sama istri aku, dan aku ikut di situ. Tahun September 2018 aku masuk LPK di salah satu LPK di Cianjur. Nah di situ aku dijelaskan di sana pas pendaftaran harus membayar sekian juta, dan terus kamu katanya berangkat bulan ini oke. Dan di situ aku langsung membayar biaya pendaftaran awal, dan terus di situ aku dijelaskan kamu katanya berangkat bulan ini dan harus membayar biaya sebesar sekian selama 3 bulan belajar bahasa Jepang di situ. Nah di situ aku sudah daftar, dan lalu aku ikut belajar di situ selama 3 bulan. Dan setelah 3 bulan di situ aku ikut belajar, lalu salah satu sensei atau guru di LPK tersebut menawarkan kepada saya dan katanya mau nggak ikut tes psikotes dari salah satu LPK di Bekasi Timur, yaitu adalah LPK yang sudah SO. Dan LPK SO itu apa? Dan aku pada saat itu belum tahu LPK SO, yang udah SO dan yang belum. Nah di situ aku belum tahu juga yang LPK SO itu kayak gimana. Dan di situ sama sensei aku atau guru aku dijelaskan, dan katanya mau ikut nggak. Ya udah aku ikut tes psikotes itu waktu itu 2018 akhir kalau nggak salah, ya akhir deh. Nah di situ aku ikut psikotes, tapi katanya harus ada uang pegangan sebesar 7 juta kalau nggak salah, 7 juta. Dan di situ aku harus bayar sekitar segitu. Dan katanya kalau misalnya aku lulus psikotes, dan uang itu akan dipakai untuk administrasi selanjutnya. Dan kalau aku nggak lulus, uang itu akan dikembalikan. Dan akhirnya aku ikut psikotes, tes tulis, wawancara. Nah di situ dari sekian 25 orang, kalau nggak salah 25 orang peserta yang ikut psikotes dan wawancara, hanya aku yang lulus 1 orang, dan alhamdulillah aku lulus 1 orang. Nah di situ setelah diumumkan
orang yang lulus dan aku yang lulus. Nah di situ aku disuruh pergi ke Bandung sama sensei aku di Cianjur itu, dan katanya kamu harus pergi ke Bandung dan di situ kamu harus mengikuti pemantapan di salah satu LPK di Bandung. Dan di situ aku berangkat ke Bandung sendiri. Di situ aku cuman bawa uang 100.000 untuk ke Bandung. Dan aku ikut ke Bandung. Di situ aku mengikuti pemantapan tersebut selama 1 hari. Dan setelah 1 hari aku ikut pemantapan di LPK di Bandung. Jadi aku dari situ udah 2 LPK guys, dari LPK Cianjur. Nah dari situ aku dilempar ke LPK yang di Bandung, yang sehabis psikotes itu aku lulus dilempar ke LPK yang di Bandung. Dan katanya di situ aku ikut pemantapan. Dan setelah aku ikut pemantapan 1 hari, aku disuruh berangkat ke LPK SO Bekasi. Dan katanya aku lulus itu masuk ke LPK SO di Bekasi. Nah jadi setelah di Bandung itu aku berangkat ke Bekasi. Aku hanya dikasih tahu katanya alamat LPK-nya itu Bekasi Timur, dan jujur aku di situ belum nggak tahu alamat LPK tersebut, dan aku di situ hanya diantar ke terminal bis. Aku langsung naik bis yang jurusan ke Bekasi Timur. Nah setelah di situ aku di situ turun, udah sampai di Bekasi Timur, dan aku cari-cari alamat LPK tersebut. Dan aku waktu itu naik ojek, dan katanya nggak jauh dari situ. Aku naik ojek terus sampai ke LPK tersebut, diantar oleh tukang ojeknya. Nah di situ aku langsung masuk ke LPK, dan setelah masuk ke LPK situ katanya besok atau lusa, waktu itu aku lupa, ada tes user. Jadi tes user itu adalah aku wawancara sama orang Jepangnya langsung, yang punya perusahaannya langsung. Nah di situ aku tes wawancara, dan di situ ada sekitar 12 peserta. Dan 12 peserta itu aku bersaing, dan 12 peserta itu tes wawancara, dan hanya 3 orang yang diambil. Dari 12 peserta tersebut cuma 3 orang yang bakal lulus berangkat ke Jepang. Nah di situ aku langsung tes wawancara satu persatu sampai selesai. Dan setelah selesai tes wawancara itu langsung pengumuman di hari itu juga. Nah setelah diumumkan, yang lulusnya itu adalah aku dan 2 orang lagi teman aku yang satu apartemen di sini. Ya di situ pas diumumkan orang yang lulusnya, sumpah aku di situ senang banget, karena dari sekian orang yang awalnya dari tes psikotes di Cianjur 25 orang, aku yang lulus 1 orang. Dan terus tes wawancara lagi aku lulus juga, alhamdulillah. Nah di situ aku seneng banget. Setelah pengumuman kelulusan, di situ aku langsung tes MCU, jadi medical check up untuk kesehatan, semua dites. Habis setelah itu aku tes bertiga, yang tadi lulus tadi bertiga tes MCU. Dan katanya 2 minggu kalau nggak salah, 2 minggu akan diumumkan fit atau unfitnya, jadi lulus atau nggak lulusnya tes medical check up. Nah setelah medical check up aku pulang ke Cianjur. Dari Bekasi aku pulang ke Cianjur untuk mengurus paspor, karena aku di situ waktu itu aku belum punya paspor. Jadi katanya harus bikin paspor dulu, karena aku kan udah lulus juga, dan katanya butuh paspor. Aku pulang ngurus paspor. Nah setelah di situ aku pulang ke Cianjur sekitar 3 hari. Nah 3 hari itu ada kabar dari LPK yang di Bekasi itu, dan katanya ambil surat rekomendasi untuk buat paspor, karena
kalau tanpa surat rekomendasi bikin paspor itu cukup sulit katanya. Jadi akan banyak, pokoknya dipersulit lah, banyak pertanyaan. Dan kalau misalnya pakai surat rekomendasi itu bakalan mudah bikin paspornya kalau ada surat rekomendasi dari LPK Bekasi itu. Nah di situ karena aku berangkat ke LPK SO di Bekasi Timur itu lewat LPK yang di Bandung. Nah, di situ surat rekomendasinya dikirim ke LPK yang di Bandung. Nah, dari situ aku ditelepon dari sensei yang di LPK di Bandung, guru di LPK di Bandung, dan katanya, tolong kamu kesini ke Bandung untuk bawa surat rekomendasi buat bikin paspor. Nah, di situ aku benar-benar pas ada telepon dari situ benar-benar aku nggak punya uang buat pergi ke sana dan aku bingung. Aku di situ cuman ada uang 20.000 dan itu juga dikasih sama istri aku. Dan waktu itu posisi aku belum nikah, lagi pacaran, dan katanya cuman ada uang 20.000 dan disitu aku bingung 20.000 cukup apa enggak gitu buat ke Bandung, pergi ke Bandung. Dan disitu aku berdoa aja. Aku disitu ke Bandung cuman pegang uang 20.000 dan untungnya aku bawa motor Matic yang irit guys. Jadi 10.000 dipakai untuk bensin dan 10.000-nya lagi aku bener-bener buat jaga-jaga kalau misalnya ada bannya kempes. Dan disitu aku bismillah aja berangkat ke Bandung dengan uang 20.000 guys. Nah disitu aku sore jam 5 kalau nggak salah. Nah di situ istri aku maksa pengen ikut tapi aku larang karena di situ waktu itu lagi hujan juga dan aku nggak ngizinin istri aku buat ikut dan akhirnya aku pergi sendiri ke sana ke Bandung. Nah setelah di situ aku pergi ke Bandung dan di situ aku langsung ngambil surat rekomendasi untuk membuat paspor. Nah setelah surat rekomendasinya keterima, aku langsung pulang lagi ke Cianjur. Nah di situ aku langsung bikin paspor, menyerahkan persyaratan, dan di situ aku diwawancara tujuan untuk buat paspor itu untuk apa. Dan karena aku ada surat rekomendasi dari LPK di Bekasi Timur, jadi udah jelas bahwa aku bikin paspor itu untuk apa dan aku untuk kerja di Jepang. Nah di situ aku udah selesai bikin paspor, lalu aku pulang. Satu minggu dari pembuatan paspor itu aku balik lagi ke Sukabumi untuk pengambilan paspor. Nah di situ aku ngambil paspor, balik lagi ke Sukabumi. Habis dari situ, habis keterima paspor, aku pulang lagi ke Cianjur. Sehari dari situ aku berangkat lagi ke Bekasi untuk mengikuti proses pembelajaran 3 bulan di LPK Bekasi yang SO itu. Oh iya guys, sebelumnya aku belum jelasin dari tadi LPK SO itu apa, yang belum SO itu apa. Jadi LPK yang SO itu adalah singkatan dari Sending Organization. Jadi LPK SO itu adalah LPK yang sudah resmi bisa memberangkatkan langsung peserta ke Jepang. Dan LPK yang belum SO, SO itu adalah belum resmi, dia sendiri yang berangkatkan kita ke Jepang. Jadi LPK yang belum SO itu dia pasti menyalurkan kita lagi ke LPK yang sudah SO. Jadi buat kalian yang mau berangkat ke Jepang harus pilih LPK yang sudah SO. Jadi yang sudah SO itu LPK sendiri yang bisa berangkatkan langsung ke Jepang tanpa harus dilempar ke LPK yang lain. Nah dulu aku kan karena belum tahu LPK SO itu apa, yang belum SO itu apa, jadi aku
asal masuk aja ke LPK tersebut. Nah di situ aku dilempar lagi ke LPK lain dan dilempar lagi ke LPK SO. Jadi 3 LPK aku di situ. Nah di situ aku biayanya juga jadi double. Jadi pertama LPK Cianjur aku bayar biaya pembelajaran, dan kedua katanya untuk pemantapan di LPK yang di Bandung itu aku juga bayar. Nah terakhir di SO juga terakhir aku juga harus bayar administrasi sekitar 35 juta. Nah di situ kan jadi kita harus bayar 3 kali tuh. Jadi buat kalian yang mau berangkat ke Jepang harus benar-benar milih LPK yang sudah SO, yang sudah terjamin, yang sudah terbukti banyak peserta yang berangkat dari LPK tersebut. Oke, kita lanjut cerita yang tadi. Nah, setelah aku ikut pembelajaran selama 3 bulan di LPK Bekasi Timur itu. Setelah itu aku ikut belajar 3 bulan, dan setelah beres pembelajaran 3 bulan aku pulang ke Cianjur untuk menunggu keberangkatan ke Jepang. Dan katanya sekitar bulan 6 atau bulan 7 aku rencana berangkat ke Jepang. Dan aku setelah beres dari belajar di LPK Bekasi itu, aku langsung pulang ke Cianjur untuk menunggu dan mempersiapkan keberangkatan ke Jepang. Nah setelah itu aku pulang ke Cianjur, dan setelah pulang dari LPK Cianjur aku memutuskan untuk menikah sama istri aku. Dan di situ aku nikah tanggal 3 Juli 2019 aku nikah. Nah setelah nikah aku 2 minggu aku di rumah. Setelah menikah ada kabar dari LPK dan katanya tanggal 27 Juli aku berangkat ke Jepang. Dan di situ aku seminggu sebelum berangkat ke Jepang harus sudah ada di LPK Bekasi Timur. Aku harus berangkat ke LPK Bekasi Timur 1 minggu sebelum berangkat ke Jepang. Nah di situ setelah itu aku berangkat ke Bekasi seminggu sebelum berangkat itu aku belajar lagi selama 1 minggu sembari menunggu berangkat ke Jepang. Oh iya guys, jadi istri aku juga ikut program kerja ke Jepang juga, tapi karena istri aku di LPK Cianjur yang aku pertama itu, istri aku di situ udah setahun atau 2 tahun nggak berangkat, nggak tahu kenapa, dan katanya belum dapat jobnya juga, susah di LPK di situ, dan makanya aku dilempar ke LPK yang di Bandung. Dari Bandung aku ke Bekasi untuk mempercepat keberangkatan, dan katanya kalau aku di situ terus dan gak bakalan berangkat. Kenapa? Karena kakak kelas aku yang sudah belajar di situ mau setahun belum berangkat. Yang bentar aku lagi shoot. Halo guys, aku lagi shoot dulu bentar. Oke, sorry guys, jadi barusan istri aku nelpon. Dan tadi sampai mana? Oh iya, dan istri aku juga setelah setahun lebih ikut belajar di LPK Cianjur tidak berangkat, dan akhirnya aku duluan yang berangkat. Nah di situ tadi aku ikut belajar 1 minggu sebelum berangkat ke Jepang, dan akhirnya tanggal 23 Juli 2019 aku berangkat ke Jepang. Aku berangkat sama keluarga istri aku, dan katanya keluarga aku nggak bisa ikut karena nggak tahu kenapa, mungkin sibuk sama pekerjaan, nggak tahu. Nah di situ aku dari Bekasi Timur, dari LPK aku berangkat ke bandara tanggal 23 Juli 2019 sama istri aku dan keluarga istri aku. Nah di situ
sesudah sesampainya di bandara aku langsung check in dan nunggu jam berangkatan pesawatnya. Aku jam terbangnya itu jam 10 malam waktu itu. Jadi setengah 10 aku langsung menuju ke gate. Sebelum masuk ke gate aku berpisah dulu sama istri. Dan di situ benar-benar antara sedih dan bahagia. Jadi sedihnya itu gak tega harus ninggalin istri duluan ke Jepang, dan bahagianya itu alhamdulillah dari sekian lama perjalanan aku dari awal sampai bisa berangkat ke Jepang itu tidak sia-sia. Dan akhirnya aku berangkat jam 10 terbang, dan jam 8 paginya aku mendarat di Bandara Internasional Chubu, Nagoya. Aku jam 8 pagi waktu setempat aku mendarat di Nagoya. Dan setelah itu aku langsung dijemput sama pihak Kumiai dari Jepang. Dan di situ aku dijemput langsung menuju ke dan pas aku sampai di Jepang itu nggak langsung kerja guys. Jadi sebulan dulu kita harus mengikuti proses belajar bahasa Jepang lagi di Jepang. Nah, jadi aku dijemput langsung sama Kumiai ke Sentanya. Jadi Senta itu adalah sekolah kita belajar bahasa Jepang di Jepang. Jadi selama 1 bulan aku nggak langsung kerja, langsung belajar dulu selama 1 bulan belajar bahasa. Dan setelah 1 bulan belajar bahasa baru aku langsung kerja. Jadi dari situ beres belajar aku di Kumiai langsung pergi ke perusahaan. Dan setelah sampai di Nagoya aku langsung ke apartemen aku, dan katanya di situ aku dijelasin kalian tinggal di sini di apartemen ini. Dan setelah dijelaskan semuanya, aku keesokan harinya aku kerja untuk kerja pertama. Oke, jadi itulah perjalanan aku dari nol sampai bisa ke Jepang ini. Oke, tips dari aku buat kalian yang mau kerja ke Jepang, ingat harus pintar-pintar memilih LPK, dan kalian harus tahu LPK SO dan LPK yang belum SO. Jadi agar biaya kalian gak keluar double gitu, nggak kayak aku ke LPK Cianjur misalkan bayar, ke LPK Bandung bayar, dan akhirnya ke LPK SO aku juga bayar. Dan sudah terbukti banyak yang berangkat dari LPK tersebut misalkan. Jadi itu tadi perjalanan aku dari nol sampai sekarang bisa kerja di Jepang ini. Dan alhamdulillah dari kesulitan aku dulu, perjalanan aku dari nol sampai sekarang ini alhamdulillah terbayar dengan alhamdulillah nggak sia-sia perjuangan aku. Oh ya guys, dan istri aku juga sekarang udah berangkat ke Jepang, udah kerja di Jepang alhamdulillah. Dia berangkat kemarin bulan Februari. Sekarang bulan 6, Februari bulan 2, jadi 4 bulan ke belakang dia udah di Jepang, dan alhamdulillah udah kerja juga. Dia berangkat ke sini dari program caregiver, jadi perawat lansia gitu, dan alhamdulillah sekarang udah kerja. Oke, jadi itu cerita perjalanan aku dari nol sampai sekarang udah kerja di Jepang ini. Dan buat kalian yang mau kerja ke Jepang, ingat tadi harus pintar-pintar milih APK. Buat kalian yang belum subscribe dulu channel aku, like, komen, dan share video ini. Dan buat yang sudah subscribe, thank you banget sudah subscribe. Dan jangan lupa like, share video ini. Oke, cukup sekian, bye.